Tuhan datang ke bumi ini untuk memberikan saudara dan saya joy. Joyful atau joy atau sukacita itu adalah faktor yang di dalam. Sukacita itu adalah satu pilihan, saudara. Ya, katakan pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Mau sukacita atau mau sedih? Hari ini kita bersama-sama, kita tahu bahwa kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Pada saat kita lihat di luar, udah hiasan-hiasan Natal ya, lampu-lampu. Kita sekarang ini masih belum ya saudara, masih belum, minggu depan saudara akan lihat ya. Yuk kita akan belajar sama-sama ya tentang Natal itu bukan hanya berbicara tentang tanggal 25 ya. Setiap hari kita bisa merayakan Natal loh saudara. Ya, saya beri judul The Joy of the World. Ya, Tuhan datang ke bumi ini untuk memberikan saudara dan saya joy. Ya, apa itu joy? Ya, joy adalah sukacita. Ya, sukacita, perbedaan sukacita dengan happiness, joy dan happiness itu berbeda saudara ya. Kalau bahasa Indonesianya joy bisa kita katakan sukacita, tetapi happiness itu berbahagia, kebahagiaan. Happiness itu terjadi ada di luar ya. Happy itu terjadi, apa yang terjadi yang membuat kita bahagia. Jadi faktor luar yang membuat kita bahagia. Misalnya seperti kita kalau ke Disneyland ya. Ada yang pernah ke Disneyland? Suka nggak ke Disneyland? Ya, oh ada yang belum, nanti ya waktunya pergi coba. Karena Disneyland dikatakan adalah the happiest place ya, tempat yang paling senang, paling happy di seluruh muka bumi ini. Jadi kalau yang belum pernah pergi, ayo satu kali nanti coba pergi ke sana. Ya, kita akan merasakan seperti kembali anak kecil ya, happy gitu ya. Nah, itu semua adalah faktor yang di luar yang mempengaruhi emosi kita, dan itu nggak permanen. Ya saudara, kebahagiaan yang dinamakan I am happy, ya kita maksudnya happy kita itu bukan happy yang happy ini, tapi kita bersukacita, ya joyful harusnya, ya bahwa kita mau menikmati sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin saudara. Nah, joyful atau joy atau sukacita itu adalah faktor yang di dalam, ya, yang nggak bisa dipengaruhi keadaan yang di luar. Sukacita itu adalah satu pilihan, saudara. Ya, katakan pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Mau sukacita atau mau sedih? Pasti semua kita mau sukacita ya. Ya. Nah, sukacita itu juga adalah satu komitmen, saudara. Komitmen untuk mempertahankan, untuk tidak membiarkan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Bulan ini kita merayakan Natal, dan Natal berbicara tentang joy to the world, yaitu Tuhan Yesus diberikan kepada kita supaya kita mengalami sukacita Tuhan, bukan happiness, bukan apa yang menjadi faktor luar yang membuat kita bahagia. Karena faktor yang di luar yang membuat kita berbahagia itu bisa pudar. Oke, pada saat kita selesai shopping, mungkin sesudah kita kunjungi Disneyland, ataupun kita kemana yang membuat kita happy, sesudah kita pulang, ya udah, happy-nya udah hilang, ya, karena itu hanya sementara. Tetapi sukacita yang dari Tuhan itu tidak terbatas dengan keadaan. Mungkin keadaanmu saat ini lagi sakit, mungkin keadaanmu sedang tidak baik, tapi sukacita Allah pada saat kau memilih, aku mau bersukacita, kita mau berkomitmen, tidak ada yang dapat memisahkan. Ya, tidak ada yang bisa mencuri sukacita Allah yang Tuhan berikan kepada kau. Ya,
itu yang akan membuat saudara tetap bersukacita. Amin. Nah, ada seorang hamba Tuhan, ya, namanya mungkin saudara nggak kenal, nah ini Kay Warren, tetapi suaminya harusnya saudara kenal, yaitu Rick Warren, yang menulis buku The Purpose The Purpose Living, ya, pokoknya ada tujuan hidup gitu ya. Nah, dia menulis satu buku, ibu ini Kay Warren, ya, dia berkata definisi sukacita dia adalah jaminan yang pasti. Ya, pada saat kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali setiap detail dalam hidup kita, itu akan membuat kita tetap bersukacita. Biarpun ya kita tahu ibu ini dengan suaminya Rick Warren, mereka mempunyai seorang anak. Ya, anak ini memang sudah lama ada masalah dalam mentalnya, ya, kesehatan mentalnya. Sehingga pada beberapa tahun yang lalu, saya lupa berapa tahun yang lalu, anaknya ini bunuh diri. Ya, saya percaya menjadi seorang ibu, orang tua yang mengalami tragedi ini bukan hal yang mudah. Ya, tapi dia katakan, apapun yang terjadi itu nggak bisa mencuri, nggak bisa mengambil sukacita yang Tuhan berikan kepadaku. Begitu juga dengan saudara dan saya. Itu adalah pilihan. Sesudah itu sukacita adalah keyakinan yang pasti. Ya, kita yakin pasti bahwa biarpun saat ini saya sedang sakit, biarpun keadaan saya hari ini nggak baik, biarpun sepertinya ya saya ada di lembah yang paling kelam, tapi saya tahu bahwa semuanya akan baik-baik pada akhirnya. Orang-orang yang bisa mengerti ini, mereka akan tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Ya, nah, sukacita juga menjadi pilihan yang ditekadkan, yang kita tetap bertekad, aku akan memilih untuk bersukacita. Ya, untuk memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Ya, adalah indah kalau dunia ini kita selalu boleh mengalami sukacita. Tapi kenyataan hidup, sukacita itu tuh bisa bocor. Ya, bocor, ada beberapa faktor yang membuat sukacita kita bocor atau hilang, ya, bahkan mungkin sama sekali sampai hilang gitu ya. Atau ada 4 hal hambatan. Ya, hambatan yang membuat kita nggak bisa bersukacita. Nah, ada juga penguras. Ya, penguras sukacita kita adalah pada saat kita dengan orang-orang yang negatif, selalu berkeliling dengan orang-orang negatif, yang harusnya kalau kita tidak memilih dan tidak bertekad, itu tuh bisa menjadi menguras sukacita kita. Jadi hati-hatilah kepada siapa kita bergaul. Ya. Ketiga adalah musuh sukacita itu. Musuh akan selalu mau mencuri, membuat kita kebalikan dari sukacita. Oke, berduka, bahkan pahit, pedas mungkin ya, bahan perusak. Ya, perusak sukacita kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 3 hal yang merusak, yang menjadi penguras dari sukacita kita. Ya, siapa yang mau bersukacita? Setiap kita ya, semua kita harusnya manusia tuh mengejar segala sesuatu untuk apa? Untuk supaya happy kan? Untuk supaya joyful ya, happy sekali lagi itu sementara. Ya, tetapi pilih sukacita. Karena sukacita itu adalah buah roh, saudara. Ya, makanya kita perlu Roh Kudus. Kalau kita dibaptis Roh Kudus ada dalam diri kita, itu akan menghasilkan salah satunya buah roh adalah sukacita. Ya, jadi yang belum bisa berbahasa roh, yang belum dibaptis Roh Kudus, saudara mau sukacita, ayo cari Tuhan. Ayo minta dibaptis Roh Kudus supaya sukacita itu memenuhi kita.
Ya, oke, ada 3 yang kita akan belajari hari ini tentang perusak atau penguras sukacita kita. Pertama adalah kecemasan. Ada yang pernah cemas? Ya, setiap kita pasti pernah cemas. Apa sih CS cemas? Khawatir, takut, tegang, stres. Ya, apa lagi? Ya, inilah yang menguras sukacita kita. Ya, cemas itu adalah bukan yang kita semua orang nggak pengen cemas lah ya. Oke, karena hidup ini nggak mungkin kita bisa bilang, oh saya nggak mau cemas. Cemas itu akan datang juga. Oke, kita akan belajar 3 tokoh di bulan Natal ini yang juga berhubungan dengan Natal, di mana kita hari ini boleh mengalami sukacita Tuhan karena mereka, ya, dua tokoh tersebut, karena mereka yang mewujudkan, yang bersedia melakukan untuk joy to the world itu. Yesus Tuhan datang ke bumi supaya saya dan saudara boleh mengalami sukacita Tuhan. Ya, pertama adalah Maria. Yaitu Maria, kita tahu kan Tuhan Yesus, ibunya namanya siapa? Maria. Ya, Maria, tahukah saudara waktu malaikat mengunjungi, saya nggak akan baca, saudara baca sendiri di atas nanti, mengunjungi Maria untuk berkata, salam engkau yang diberkati Tuhan. Ya, Tuhan bersama dengan engkau. Oh, pasti senang ya kalau kita didatangi malaikat. Salam hai engkau yang dikasihi Tuhan, yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Kita pasti senang, ya. Tetapi berikutnya kita tahu bahwa sesudah malaikat itu datang, malaikat memberi setiap kita, ya. Harusnya ada yang pernah ketemu malaikat. Ada yang pernah melihat malaikat. Ya, oke. Kalau belum nggak apa-apa, minta ya, bisa juga Tuhan berikan pada waktunya. Dan kalau saudara benar-benar mau mengalami, dengan berserulah kepada Tuhan. Nah, malaikat datang selalu dengan ada agenda. Pada saat malaikat Tuhan menampilkan diri kepada Maria, dia mau memberi tugas Maria, ya, menjadi ibu dari Mesias yang akan menjadi penyelamat dunia. Ya, saudara ketahui Maria waktu malaikat datang menjumpai Maria, Maria itu umurnya tuh sangat-sangat muda. Ya, saya nggak tahu di sini siapa saudara yang pernah yang melahirkan anak di bawah umur 20. Ada? Adakah? Wow, 1 ya, 2, 3, wow, berapa? 18, 19 mungkin? Ya, tahukah saudara ini 18, 19 itu sudah sangat muda bagi zaman sekarang ya. Oke, apa rasanya umur 18, 19 melahirkan anak? Pasti masih bengong, masih belum tahu apa-apa ya. Sedangkan sekarang ini orang-orang memilih untuk melahirkan anak umur 30-an, sesudah mantap, sesudah saya ngerti hidup ini apa, sesudah ini dan itu. Tetapi tahukah saudara, Maria waktu didatangi malaikat, dia tuh berumur paling top, ya, paling top umur 15. Ya, diperkirakan antara umur 14-15 dia melahirkan anak. Bisa bayangkan? Masih bengong, ya. Tahu masih bengong, maksudnya saya umur 13-14 belum tahu apa-apa saudara. Ya, kayak berbahagialah orang yang polos kata Tuhan, menjadi anak-anak. Nah, Maria didatangi, dia juga biarpun sepolos-polosnya dia ngerti adat istiadat saat itu. Ya, makanya dia berkata, aku masih perawan loh Tuhan. Karena pada saat itu, kalau seorang perawan, apalagi dia sudah bertunangan, dan tiba-tiba dia harus hamil. Bayangin, saya nggak tahu dengan saudara yang umur 18-19 hamil, apakah hamil karena
by accident? Atau sudah direncanakan? Bagaimana rasanya anak yang umur 13, 14, tiba-tiba dibilang kamu akan hamil? Bagaimana dia menghadapi orang tuanya? Wah, nggak rotan keluar atau apa? Itu menimbulkan stres, saudara. Hamil, umur 13, 14, dan belum menikah, harus berhadapan dengan orang tuanya. Tiba-tiba, Bapak, Ibu, saya hamil. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Begitu? Tidak, bukan? Karena dia juga pernah ngomong, aku masih perawan. Bagaimana bisa terjadi? Biarpun masih tell me umur 13, 14. Ya coba ngomong sekarang sama anak. Ya mungkin sekarang anak udah, karena media segala begitu ini, orang udah tahu, oh hamil gitu. Ya mungkin dulu gak tahu, tiba-tiba hamil gitu ya. Kenapa hamil? Tapi dia tahu impactnya. Kalau dia hamil di luar nikah, ujung-ujungnya tuh dia akan diranjam batu, saudara. Itu membawa satu stres, satu kekhawatiran, satu ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Tadi kecemasan apa? Mencuri, menguras sukacita ya. Pernahkah saudara cemas dan saudara bisa tetap sukacita? Pasti gak mungkin. Orang yang cemas, sukacita pasti gak ada. Begitu juga Maria. Dia cemas, gimana caranya? Gue udah tunangan lagi. Ya, nanti gimana ngomong sama Yusuf? Yang, aku hamil. Ntar, mungkin Yusuf yang, oh hore, enggak kan? Ya, pasti ini gimana caranya? Kecemasan, ketakutan akan Maria. Tetapi pada saat dia takut, dia memilih untuk mempercayai Tuhan dan menerima rencananya. Sehingga dia berkata, saya ini hamba Tuhan, biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Mungkin hari-hari ini kau saudara merasa takut akan keadaanmu, yang akan menguras sukacitamu. Pilihannya ada di saudara. Apakah saudara mau mempercayai Tuhan dan menerima rencananya, atau saudara terkubur dalam kecemasanmu, dalam ketakutanmu, dalam stresmu. Ya, dalam hari-hari ini yang kita lewati memang gak mudah. Ya, ekonomi, goncangan demi goncangan, itu akan membawa stres. Yang membuat akan menjadi penguras sukacita itu. Tetapi Maria, pada saat dia mempercayai Tuhan, dia menerima rencana Tuhan. Kapan terakhirnya saudara katakan, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Aku terima rencanamu. Aku terima biarpun ini gak enak. Aku terima biarpun ini menyakitkan saya. Ini membuat saya stres. Ini membuat saya takut, khawatir. Bagaimana besok nanti Tuhan? Bagaimana pandangan orang lain? Bagaimana kalau saya dibunuh Tuhan? Maria memilih untuk menerima, mempercayai Tuhan. Pada saat dia menerima, pada saat dia mempercayai Tuhan. Kita lihat di ayat berikutnya adalah, lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Dan apa? Maria berkata, hatiku memuji Tuhan dan jiwaku bersukaria karena Allah penyelamatku. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Pada saat kita menghadapi kecemasan, ya, kecemasan kita nggak bisa hindari dalam hidup ini karena kita dunia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak dikuburkan, untuk tidak sukacita kita dicuri, dikuras. Amin, saudara. Yuk coba katakan, aku memilih untuk mempercayai Tuhan.
dan menerima rencananya. Kedua, yang penguras, pencuri sukacita itu adalah kebencian. Ya, tokoh kedua di sini adalah Yusuf. Bisa bayangin gak sih saudara, kalau Yusuf sudah bertunangan dan sedang mempersiapkan pernikahannya, ya Maria juga sedang mempersiapkan pernikahannya. Tiba-tiba di siang bolong, ya Maria ngomong sama Yusuf, yang aku hamil. Coba gimana rasanya? Adalah gampang kalau misalnya saat itu Tuhan temui dia berdua, tapi kenapa nggak boleh? Nggak, ini adalah di waktu orang Yahudi dulu nikah, mereka itu sudah bertunangan itu sama dengan seperti sudah menikah, tapi belum berhubungan tubuh, ya. Nah, jadi seperti sekarang ini mereka sudah mencatat sudah pergi ke catatan sipil. Jadi secara hukum mereka adalah suami istri. Dan sesudah bertunangan biasanya tuh nggak boleh ketemu sampai si pengantin prianya mempersiapkan segala sesuatu dan datang menjemput istrinya. Ya, nah tiba-tiba mungkin Maria nggak tahu bagaimana, ya nggak boleh ketemu memang ya waktu itu, adalah mungkin kasih kabar atau tulis surat atau bagaimana, tiba-tiba siang bolong seperti geledek gitu ya menginikan Yusuf. Hah, kamu hamil? Apa coba kira-kira yang timbul di dalam hati Yusuf? Coba saudara, misalnya, saudara punya kekasih jiwa dan sudah mempersiapkan pernikahan. Saudara sudah pikir, aduh nanti gimana ya pernikahannya, pakai baju apa ya, ini itu segalanya. Saudara dengan penuh gairah mempersiapkan diri. Tiba-tiba kekasihmu bilang, yang apa tuh? Yang sebelah hamil. Nah loh, coba, apakah bilang, oh ya puji Tuhan gitu? Bisa? Bisakah? Ya nggak bisa lah, pasti kita terluka kan. Kok begitu? Pilihan sekali lagi ada di dalam diri kita. Yusuf pasti terluka. Pasti merasa dikhianati. Yusuf pasti merasa, Maria ini, kamu kemana? Ya, mungkin ada timbul benci, ada timbul kemarahan. Di sini kita lihat di ayat yang 18-19, Yusuf tunangannya adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Dan di terjemahan yang lain dikatakan adalah dia hati berintegritas. Ya, dia seorang yang berintegritas, dia orang yang tulus hati, sehingga dia merencanakan untuk diam-diam ya membatalkan pertunangan itu dan supaya Maria nggak kena apa-apa. Wow, luar biasa saudara, luar biasa. Sehingga saat itu sebenarnya kenapa Tuhan tidak memberitahukan Yusuf terlebih dahulu? Tuhan sedang menguji Yusuf. Kadang-kadang Tuhan juga mau melihat saudara dan saya. Pada saat saudara nggak tahu apa-apa dan tiba-tiba ada berita siang bolong yang mengagetkan ataupun membuat kita hancur hati atau marah atau benci atau segala terluka. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita? Yusuf melewati ujian Tuhan dan dia pas. Dia lewati dengan kemenangan. Apa? Dia memilih untuk memberi kasih karunia dan membiarkan rasa sakitnya nggak terus mencocol dan terus ada di dalam dirinya akan Maria. Dia benci mungkin. Saudara tahukah saudara? Cinta itu bisa tiba-tiba langsung jadi benci loh. Saking cintanya kita pada seseorang, pada saat disakiti itu bisa membuat kebencian. Tetapi Yusuf memilih untuk memberi kasih karunia kepada Maria. Pada saat dia memilih untuk memberikan kasih karunia kepada Maria dengan dia mau diam-diam,
ya, membatalkan pertunangannya dengan dia nggak mau supaya Maria tidak mendapat malu di depan umum, bukan hanya malu tapi mungkin diranjam dengan batu. Kita lihat sesudah dia memutuskan itu, next kita baca sama-sama. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya itu ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, Yusuf keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Pada saat Yusuf sudah melewati ujian Tuhan, baru Tuhan singkapkan, janganlah takut. Kebencian, kemarahan, kepahitan tidak bisa membawa kita kemana-mana. Kita pikir dengan kita benci, dengan kita marah, kita menghukum orang yang melukai kita, orang yang memfitnah kita, orang yang mengkhianati kita. Kita pikir, sebenarnya orang yang melukai kita itu hanya bisa terjadi satu kali pada saat kejadian. Dan kalau itu terus kita bawa sampai hari ini, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin 50 tahun yang lalu bagi yang umur seperti saya gitu ya. Ada yang ya 50 tahun, belum ya. Saudara masih muda di sini. Kalau kita nggak bisa let go kebencian, kemarahan, kepahitan, yang ada yang susah itu bukan si pelaku. Memang nggak maksudnya kita merasa dia nggak layak saya ampuni, dia nggak layak terima saya enak, maksudnya begitu enak aja langsung hilang tanggung jawab ataupun apapun. Tetapi pada saat kita melepaskan pengampunan, pada saat kita let go luka itu, sebenarnya yang bebas, yang merdeka adalah saudara sendiri dan saya. Ya, seringkali kita nggak bisa mengampuni karena kita pikir enaknya aja dia. Padahal yang sengsara saya dan saudara pada saat kita nggak bisa mengampuni, pada saat kita nggak bisa move on. Oke, biarlah kita belajar. Ya, sudah terjadi, kita nggak bisa apa di reverse, nggak bisa dibalikkan keadaan itu. Tetapi yang bisa saya lakukan hari ini adalah let go and move on. Ya, kita perlu melepaskan seperti Yusuf, ya, sehingga pada saat dia lewati ujian Tuhan, dia diberikan kehormatan. Itu satu kehormatan loh, untuk dia menjadi bapa tirinya Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara saat ini mungkin ya diberi satu kehormatan menjadi ibunya mungkin Donald Trump misalnya, atau siapapun yang saudara ini bangga banget, apalagi Tuhan Yesus. Ya, oh dia tuh anak angkat saya, dia tuh ini saya. Ya, tidak semua bisa mendapat kehormatan itu. Yusuf melewati itu semua dan menang, dan dia diberi kehormatan untuk menjadi bapa tirinya Tuhan Yesus, Tuhan kita. Amin. Oke, kebencian tidak bisa membawa kita kemana-mana, hanya memenjarakan kita. Tetapi pengampunan seperti Yusuf, dia mengampuni dan dia mau diam-diam Tuhan berbicara. Tuhan memberkati dia sehingga dia menjadi bapa tirinya Tuhan Yesus. Ya, bapa tiri bukan karena cerai atau apapun ya, karena anak itu bukan dari Yusuf tapi dari Roh Kudus ya. Hal ketiga yang merusak, yang menguras sukacita kita adalah kebingungan. Ada yang pernah bingung?
bingung makan apa ya nanti, bingung masak apa ya, bingung mau kiri atau ke kanan ya, mau kawin atau di Hong Kong ya, mau ini atau mau di itu ya. Ya, pernah kan hidup selalu dalam, kita pernah semua yang kita ngomongkan 3 hal ini, itu sehari-hari yang bisa terjadi, bukan hanya saudara, saya juga bisa terjadi dalam hidup saya. Tetapi setiap kita bisa ngalami, tetapi pilihan kita yang menentukan apakah sukacita itu akan hilang. Ketiga, ya bingung, saya mau kemana ya, hidup ini mau tujuannya kemana ya, ini itu membuat bingung. Orang ketiga yang bingung ya adalah orang Majus. Ya, sebenarnya Maria dan Yusuf pun bingung. Ya Tuhan, gimana ini, kenapa Tuhan, tetapi mereka dalam kebingungan mereka taat. Ya, mereka mempercayai Tuhan. Ketiga kebingungan yang kita pelajari adalah orang Majus. Ya, orang Majus di dalam terjemahan yang lain adalah orang ahli ilmu bintang. Saya nggak tahu kenapa dibilang orang Majus dalam bahasa Indonesia, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mereka ini adalah wise men. Ya, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana. Ya, mereka ini melihat, karena mereka ahli bintang, ilmu bintang, mereka melihat dari mana? Dari timur, saudara. Timur itu di mana? Waktu itu di Yerusalem. Timur Yerusalem diperkirakan dari Iran, dari China mungkin, pokoknya daerah timurnya Yerusalem. Ya, mereka melihat bintang yang seperti nggak biasanya, dan karena mereka ahli bintang, mereka tahu ini bukan bintang yang biasa-biasa. Sehingga mereka mengikuti bintang itu. Dan sesudah sampai di Yerusalem, kita lihat ya, mereka sampai di Yerusalem, bintang itu tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba hilang, sehingga mereka bertanya kepada orang-orang di Yerusalem, ini bintang kemana ya? Ada apa yang terjadi ya? Ini bintang bukan bintang yang biasa, tapi ada sesuatu pasti yang terjadi. Dia tanya kepada orang-orang di Yerusalem, dan akhirnya dia tanya kepada Raja Herodes. Bingung, karena mereka nggak tahu bahwa itu ternyata ada sesuatu, si orang Majus itu tahu ada sesuatu yang spesial sedang terjadi di daerah itu, tetapi tiba-tiba hilang dan bingung, dan mereka bertanya, dan orang yang ditanya juga bingung. Ya, semua kita dalam hidup bingung. Nah, pada saat bingung, orang Majus ini memilih untuk mengikuti terang Tuhan. Langkah demi langkah. Saudara pernah bingung? Saudara mungkin sedang bingung. Next ya. Saudara sedang bingung sekarang? Kalau saudara lagi bingung, ayo ikuti terang Tuhan. Pada saat orang Majus di dalam kebingungan mereka memilih untuk mengikuti terang Tuhan, langkah demi langkah. Kita lihat next ayat berikutnya. Pada saat mereka memilih, ya, mereka melihat lagi. Respon kita akan menentukan. Pada saat dia menentukan, oke, biarpun saya nggak ngerti ini bintang di mana, tapi saya mau melangkah dengan iman. Pada saat saudara nggak tahu mau ke kiri atau ke kanan, pada saat saudara mau pulang Indonesia atau tetap di Hong Kong, hal yang kita bisa dasari kalau dalam kebingungan adalah firman Tuhan. Ya, pertama adalah firman Tuhan. Apakah saya di Hong Kong itu membuat apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya itu menunjang atau tidak? Pada saat tidak, saya pulang Indonesia, biarpun saya nggak tahu di Indonesia makan apa, ya makan nasi. Ya saudara, tapi saya mau melangkah dengan iman. Pada saat orang Majus dalam kebingungannya memilih untuk melangkah, bintang itu muncul lagi loh saudara. Bintang itu muncul lagi, dan sesudah muncul, bintang itu menuntun mereka dan masuk ke dalam satu rumah.
Dan rumah itu ada anak. Dan dia bertemu dengan juru selamat itu. Dalam kehidupan kita, banyak hal menjadi pilihan kita yang membuat kita bingung dan kita nggak tahu harus memilih. Tapi biarlah kita bisa gunanya Roh Kudus dalam hidup kita adalah, kalau saya biasa dalam kebingungan waktu mau memilih A atau B, saya akan katakan, Tuhan, ya orang banyak yang bilang oke, damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Kalau dua-duanya rasanya damai, gimana? Tapi saya akan berkata, Tuhan, kalau itu bukan kehendak-Mu, tutup pintu itu. Sehingga saya tahu pasti bahwa oh ini nggak bisa, nggak jalan. Jadi saya harus memilih yang lain. Dan pada saat mereka, para orang-orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Dan mereka adalah pengejar-pengejar kebenaran. Pengejar-pengejar. Yang saya mau bertanya dengan saudara, saudara di sini yang duduk di sini, apakah engkau pengejar Tuhan? Orang Majus mengejar Tuhan, dia nggak tahu itu Tuhan loh. Dia cuma tahu itu sesuatu yang sangat-sangat spesial. Dan dia mengejar, dia mencari. Tuhan katakan, bagi kita yang mengetuk akan dibukakan, bagi yang mencari akan menemukan. Jangan pernah berhenti mengejar Tuhan. Pada saat orang Majus dalam kebingungannya mencari sesuatu ini yang sangat luar biasa, dan mereka melangkah dengan iman, mereka menemukan juru selamat. Dan apa yang terjadi? Dikatakan alangkah gembiranya mereka melihat bintang itu. Bintang itu mendahului mereka, lalu berhenti tepat di atas tempat anak itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Saudara, dalam mengejar Tuhan, itu kita harus bayar harga, saudara. Orang Majus, tahukah harga yang mereka bayar? Diperkirakan Tuhan Yesus, waktu orang Majus ketemu Tuhan Yesus, itu kira-kira di bawah umur 22 tahun. Mereka lihat bintang itu pasti waktu Tuhan Yesus lahir. Jadi berapa tahun mereka harus perjalanan mereka mengejar bintang itu? Paling dikit 1 tahunan lebih. Dan saat itu bukan pakai kapal terbang loh saudara, bukan pakai mobil loh saudara, pakai unta loh saudara. Unta enak gak jalannya? Pernah ada yang naik unta? Gak enak. Unta tuh ngejok gitu kayak kita naik kuda. Kalau ada yang pernah naik kuda, nggak enak banget. Apalagi Maria, waktu mau melahirkan naik kuda, naik onta. Dia naik onta atau naik keledai ya? Ya juga sama nggak enaknya. Coba saudara lagi hamil gede, duduk di kuda, gejolak, jalanan dulu. Jalanan bukan yang seperti sekarang semen enak. Pasti mules. Pasti kalau karena Tuhan itu bayi gak keluar. Coba kalau kita sekarang hamil gede naik unta, naik keledai, pasti keluarlah sebelum waktunya. Ya, harga yang mereka bayar untuk mengejar Tuhan. Segala fokus mereka hanya kejar bintang itu. Dan setelah mereka bertemu dengan Tuhan, wow. Para pengejar-pengejar Tuhan, dengar baik-baik. Pada saat kau mengejar Tuhan, kau pasti akan menemukan Dia. Dan pada saat engkau bertemu dengan Dia, pertobatan akan terjadi. Kau gak akan bertobat secara biasa-biasa. Seperti Sakeus. Seperti Sakeus, pada saat dia ketemu Tuhan Yesus, dia katakan, separuh dari hartaku aku akan berikan kepada orang miskin. Orang Majus, pada saat mereka bertemu dengan Tuhan, mereka apa? Sujud dan menyembah dan membuka tempat harta mereka. Pertobatan yang sejati, pertemuan dengan Tuhan akan membawa kita ke dalam secara radikal. Kita nggak lagi suka apa yang kita dulu suka.
orang Sakius dulu suka apa? Wah, ya. Tetapi pada saat dia ketemu Yesus, dia katakan, aku berikan. Padahal Tuhan Yesus nggak minta loh. Dia katakan, aku akan berikan setengah. Dan kalau ada orang yang aku pernah tipu atau apa, aku kembalikan, bahkan dengan bunganya. Orang Majus pada saat mereka mengujar Tuhan, mereka bertemu dengan Tuhan, mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Dia. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Di bulan Natal ini, yuk, jangan biarkan sukacita kita yang Tuhan datang berikan kepada saudara dan saya dipengaruhi oleh apapun. Kecemasan? No. Pengkhianatan? Kepahitan? No. Bahkan kebingungan tidak akan membuat kita kehilangan sukacita kita. Amin saudara. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kurabashandara raba sekara raba. Oh rabasyakara rabataka. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Tapi ingatlah, itu pilihan. Pilihlah untuk tetap bersukacita. Pilihlah untuk terus mempercayai Tuhan. Dan sukacita itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Sukacita bukan perasaan. Itu karakter. Bahagia perasaan. Sukacita adalah satu buah yang Roh Kudus berikan kepada kita. Gak bisa mengefek apapun yang ada di luar kita. Gak bisa mempengaruhi sukacita itu. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacitamu yang sudah tertanam dalam diri setiap kami. Kami mau terus menjaga sukacita itu dan kami akan terus memilih apapun. Apakah itu kecemasan, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kebingungan sekalipun, tidak akan menguras sukacita kami, tidak akan mencuri sukacita yang Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah Roh Kudus Kau tetap tinggal. Kami mau menjadi pengejar-pengejar seperti orang-orang Majus yang berhikmat. Pada saat kami mengejar Engkau, kami tahu kami akan bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.